إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat al-walidain. Nikmat kedua orang tua. Yang dari mereka lah kita dilahirkan. Allah menciptakan kita dari rahim mereka. Dengan sebab mereka. Tanpa mereka maka kita tidak akan ada. Sehingga keberadaan mereka adalah sebuah nikmat yang wajib untuk disyukuri oleh setiap muslim. Dan sungguh kewajiban seorang anak kepada orang tuanya amatlah besar. Bagaimana tidak, sementara Allah Subhanahu wa taala amat sering menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan, kemudian menggandengkan setelahnya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Kewajiban terbesar yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah kewajibannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak memberikan ibadahnya sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hak terbesar secara mutlak. Kewajiban yang paling wajib adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyertakan setelah perintah untuk bertauhid ini wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Allah tidak menyebutkan adanya hak manusia yang mendahului haknya orang tua. Allah jadikan hak orang tua kedua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan keduanya dan menjadikannya adalah yang kedua setelah hak-hak yang akan Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Dalam ayat yang lainnya Allah berwasiat kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk senantiasa mereka berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan Allah melarang hanya dengan mengucapkan hanya kalimat yang akan menyakiti hatinya, hanya dengan ucapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin."
Jika salah seorang dari mereka berdua ada padamu, atau bahkan kedua-duanya, maka janganlah ucapkan kepadanya kalimat hanya beberapa huruf saja. Namun jika menyakitkan hati orang tua, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Jangan pernah melebihkan suaramu di atas suara orang tuamu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ucapkanlah doa, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah membesarkan aku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua ini adalah akhlaknya para nabi, adalah sikapnya para nabi. Sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Yahya, wa barram biwalidayhi wa lam yaj'alhu jabbaran 'asiya. Dan Allah menjadikan Yahya berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah tidak menjadikannya sebagai seorang yang sombong lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Zakaria alaihi wassalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah juga menceritakan masih dalam surat yang sama. Allah menceritakan tentang Isa bin Maryam alaihi salam. Allah juga menjadikan Isa sebagai seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan Isa alaihi salatu wassalam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah telah menjadikan aku sebagai anak yang berbakti kepada ibuku. Dia hanya punya ibu. Isa alaihi salam tidak memiliki ayah. Sehingga ia hanya bisa berbakti kepada ibunya. Dan Allah kata Isa tidak menjadikanku sebagai seseorang yang sombong lagi sengsara. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab ketidaksengsaraan Isa alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah dengan ia berbakti kepada ibunya Maryam. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang durhaka kepada orang tuanya, yang menyakiti orang tuanya sungguh adalah seorang yang syaqi, orang yang durhaka, orang yang akan sengsara baik di kehidupannya di dunia maupun kelak di akhirat. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak hak-hak orang tua yang harus kita berikan kepadanya. Wajib bagi kita untuk menghormatinya, melebihi siapapun yang ada di sekitar kita. Wajib bagi kita untuk mendoakannya dengan doa yang disebutkan oleh Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka dahulu telah mendidikku sewaktu kecil. Dan di antara hak mereka juga adalah untuk kita menyambung silaturahmi mereka, terutama yang telah wafat dari mereka. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abarral bir silatul walad ahla wudda abihi, rawahu Muslim. Di antara kebaktian kepada orang tua yang paling berbakti
adalah seorang anak menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh bapaknya ketika masih hidup. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hanya sekilas, hanya sepenggal yang menjelaskan kepada kita bagaimana tingginya kedudukan mereka. Bahkan setelah mereka wafat, kita masih bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu 'amaluh." Jika wafat seorang anak Adam, maka terputus semua amalannya, illa min salat, kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah waladun salih yad'u lah. Seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Bahkan derajat orang tua di surga kelak akan semakin tinggi melebihi amalannya dengan doa dan istighfar dari sang anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u ad-daraja lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga kelak. Faqala, maka berkata orang tersebut, "Ya Rabb, anna li hadhihi." Wahai Rabb, dari mana aku mendapatkan kedudukan ini? Amalanku tidak layak untuk mendapatkan kedudukan seperti ini. Qala bistighfari waladiklak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar dan mintaan ampun dari anakmu untukmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya hak orang tua. Dan semoga kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang kita, kepada kedua orang tua kita, dan mengerti bagaimana besarnya hak mereka. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua adalah di antara amalan yang paling afdal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal? Faqala, as-salatu ala miqatiha. Maka Nabi menjawab, salat pada waktunya. Salat di awal waktunya. Tsumma ayyu? Kemudian apa lagi setelahnya? Qala birrul walidain. Maka Nabi berkata, dan berbakti kepada orang tua. Jika engkau ingin dijawab doamu, jika engkau ingin Allah Subhanahu wa taala mengijabahi apapun yang engkau minta dari Allah Subhanahu wa taala, fabirra walidaik, maka berbaktilah kepada orang tuamu. Sebagaimana kisah 3 orang yang bertawassul dengan amalan saleh mereka. Ketika mereka terjebak di dalam sebuah gua dan mereka tidak bisa keluar, maka mereka pun bertiga bertawassul dengan amalan mereka yang paling mereka anggap saleh. Salah seorang dari mereka menceritakan bagaimana berbaktinya ia kepada kedua orang tuanya. Ia biasa memberikan kepada kedua orang tuanya segelas susu di waktu sore. Namun suatu hari ia terlambat untuk pulang, dan ketika ia pulang ia mendapati kedua orang tuanya telah tertidur. Maka ia pun menyiapkan susunya. Dan ia pun tetap menunggu di samping kedua orang tuanya. Dan ia tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya yang sedang tidur. Ia hanya ingin menunggu. Kapanpun orang tuanya terbangun, susu untuk mereka berdua telah siap untuk diminum. Dan lihatlah bagaimana keadaan sang anak. Wal qadahu fi yadih. Ia tetap menunggu orang tuanya terbangun.
dalam keadaan gelasnya berada di tangannya. Ia tidak meletakkan gelasnya di sebuah tempat. Ia tetap menunggu kedua orang tuanya terbangun sambil ia memegang gelas tersebut, menunjukkan ia tidak ikut tidur. Padahal anak-anaknya menangis ingin meminta bagian dari susu tersebut. Namun dikarenakan itu adalah jatah kedua orang tuanya, maka ia pun tidak memberikannya sedikit pun kepada anak-anaknya. Inilah amalan yang ia sebutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia anggap sebagai amalannya yang paling mulia dan yang paling afdal. Baru kemudian ia berdoa untuk minta dikeluarkan dari gua tersebut, yang akhirnya pintu gua pun batu tersebut terbuka sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk membayar dan membalas jasa kedua orang tua kita. Tidak ada satupun. Bagaimanapun kebaikan yang kita berikan kepada mereka tidak akan bisa membayar kebaikan mereka kepada kita. Dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtari fayu'tiquh." Tidak akan bisa seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali sampai ia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, yang statusnya adalah budak dari orang lain. Kemudian ia beli, yang akhirnya dengan ia beli orang tuanya pun menjadi merdeka. Hanya itu amalan yang diharapkan bisa membalas kebaikan orang tua kepada anaknya. Tatkala sang anak mendapati orang tuanya dalam keadaan statusnya adalah budak, maka ia pun membeli orang tuanya, kemudian dengan itu orang tuanya pun menjadi orang yang merdeka, bebas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Abu Burdah, annahu syahida ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait hamila ummahu min wara'i zahri. Suatu ketika Abu Burdah melihat Ibnu Umar, dan saat itu bersamanya ada seorang laki-laki dari Yaman yang sedang tawaf di Ka'bah dengan menggendong ibunya di punggungnya. Wa huwa yaqul, dan keadaannya adalah sambil membaca bait syair. Ana laha ba'iruhal muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Aku adalah untanya yang telah dijinakkan. Dia menganggap dirinya adalah sebagai tunggangan dari ibunya. Aku tak ubahnya adalah unta baginya, bagi ibuku. Kalau tunggangan-tunggangan yang lain ketika ditakuti akan lari, maka aku tidak, katanya. Ia tawaf sambil mengelilingi Ka'bah, sambil menggendong ibunya dengan membaca bait syair tersebut. Faqala, maka berkata orang tersebut kepada Ibnu Umar, "Atarani jazaituha." Bagaimana pendapatmu? Apakah engkau menganggap aku telah berhasil membalas keduanya, membalas kebaikan ibuku ini? Qala la wala bi zufratin wahidah. Maka berkata Ibnu Umar, sama sekali tidak. Tidak pula satu erangan nafasnya ketika melahirkanmu. Satu nafas pun yang ketika ia melahirkanmu pun itu tidak bisa engkau balas. Meskipun engkau tawaf dengan membawanya, dengan menggendongnya, tidak bisa engkau membayar satu nafasnya yang ia tarik dengan sangat kuat ketika ia melahirkanmu. Rawahul Bukhari fil Adab al Mufrad.
Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Hanya satu nafas. Satu nafas yang ia tarik kemudian ia keluarkan ketika akan melahirkan kita. Tidak mampu kita membayarnya. Meskipun kita menggendongnya dan sambil membawanya haji tawaf di Ka'bah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dua orang dan bersama mereka seorang laki-laki tua. Maka Abu Hurairah bertanya kepada salah seorang dari mereka berdua, "Ma hadza minka?" Apa kedudukannya kepadamu? Qala abi, ini bapakku. Faqala, maka berkata Abu Hurairah berwasiat kepada mereka, "La tusammihi bismih, wa la tamshi amamah, wa la tajlis qablah." Jangan panggil ia dengan namanya. Jangan sebut ia dengan namanya. Dan jangan pula engkau berjalan di depannya. Dan jangan pula engkau duduk sebelum dia duduk. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para sahabat dan salafnya kita, para pendahulu kita yang saleh. Mereka semua mewasiatkan kepada kita untuk kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ketahuilah bahwasannya kita tidak akan pernah mampu membalas mereka kecuali tatkala kita mendapatkan status mereka sebagai budak kemudian kita membelinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan mengerti bagaimana besarnya kedudukan mereka. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang banyak kepada kita untuk bisa berbakti kepada mereka berdua. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.